Di video kali ini kita akan bahas soal OSN Fisika SMA ya tingkat kabupaten kota tahun 2024. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan percepatan yang dapat dituliskan sebagai A fungsi waktu ya, di mana 6T kurang 2 meter per second kuadrat. Mula-mula partikel tersebut berada pada posisi X sama dengan 40 meter dengan kecepatan awal 8 meter per second ke arah X negatif. Ketika partikel tersebut berada pada keadaan diam, untuk T besar dari 0, posisi partikel tersebut berada pada X berapa meter gitu ya. Pertama kita bisa tuliskan untuk percepatan fungsi waktu, A fungsi waktu itu sama dengan 6T dikurang 2. Nah berikutnya kita tahu bahwa definisi dari percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu atau turunan pertama dari V fungsi waktu. A kita bisa dapatkan dV dt gitu ya. Dan untuk mencari dv-nya kita bisa dapatkan di sini dv sama dengan a dt, dan untuk menghilangkan diferensialnya kita bisa integralkan ya. Kita integralkan ini kedua ruas kiri dan kanan, kita integralkan dengan batasnya ini t 0 dan berikutnya adalah v min 8 ya, karena pada arah x negatif. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai dari percepatannya, maka kita bisa dapatkan di sini integralnya adalah v dikurang min 8 gitu ya, sama dengan kita bisa dapatkan a-nya, kita integralkan t 0 6t kurang 2 dt gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini p ditambah 8 sama dengan 6t, kita integralkan jadinya 3t kuadrat terus dikurang dengan 2t. Maka persamaan kecepatan fungsi waktu gitu ya, V fungsi waktu sama dengan 3t kuadrat kurang 2t dikurang 8 ya. 8 kita pindahkan ke kanan. Maka kita tahu bahwa pada saat diam ya, saat diam maka V itu sama dengan 0 ya. Maka kita cari dulu nih waktunya berapa gitu ya. Maka kita bisa dapatkan 0 sama dengan 3t kuadrat kurang 2t kurang 8. Kita bisa dapatkan, kita akar-akar persamaan untuk waktu ini, kita bisa dapatkan nanti itu adalah 4t gitu ya kurang 3, maksudnya 3t ya. 3t kita bisa dapatkan di sini 3t kurang 4 ditambah 4, terus berikutnya adalah t kurang 2 ya. Kalau kita kalikan nanti akan mendapatkan bentuk yang sama dengan di atas. Maka t1 sama dengan min 4/3 dan t2 sama dengan 2. Karena disampaikan bahwa untuk t besar dari 0, maka ini tidak kita bawa untuk mendapatkan fungsi posisi ya. Yang kita dapatkan adalah T sama dengan 2. Berikutnya kita bisa dapatkan fungsi posisi terhadap waktu itu dengan hubungan bahwa kecepatan itu kan sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu, atau dx-nya saja itu sama dengan v dt gitu ya. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan, kita bisa integralkan, dapatnya x dikurang dengan batasnya adalah x ke 40 ya kondisi awalnya, kurang 40 di sini nanti, terus sama dengan P fungsi waktu itu kita dapatkan adalah 3, ini kita integralkan juga nanti, ini dari T dari 0 hingga T ya, ini 3T kuadrat kurang 2T kurang 8 dt. Nah, jika kita bisa dapatkan X dikurang 40 itu sama dengan 3T kuadrat, bisa kita dapatkan integralnya adalah T pangkat 3 ya. Nah, terus kita bisa dapatkan min 2t itu adalah t kuadrat integralnya, dan min 8 tentu adalah min 8t. Nah, kita bisa dapatkan x fungsi t-nya adalah x fungsi t sama dengan t pangkat 3 kurang t kuadrat kurang 8t ditambah dengan 40. Pada saat diam tadi kita dapatkan t sama dengan 2, maka kita substitusikan x untuk t2 itu sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2 kuadrat kurang 8 kali 2 ditambah dengan 40. 2 pangkat 3 8 kurang dengan 4
kurang 16 ditambah dengan 40 ya. Ini jadinya 4, ini jadinya 4 kurang min 16 itu min 12, ini jadinya nanti adalah 28. Kx fungsi T itu adalah 28 meter, dengan T adalah 2 second. Makanya jawabannya adalah 28 meter. Soal berikutnya, suatu sistem satu dimensi memiliki energi potensial U bersatuan Joule sebagai fungsi jarak X bersatuan meter yang dinyatakan dalam bentuk U fungsi X 3x kuadrat kurang 4x pangkat 3. Jika x0 adalah posisi keseimbangan stabil sistem, maka nilai dari U x0 kurang 1 sama dengan titik Joule. Nah, pertama kita bisa dapatkan di sini bahwa energi potensial fungsi X yaitu U fungsi X itu adalah 3x kuadrat terus dikurang dengan 4x pangkat 3 gitu ya. Nah, pada saat posisi timbang, maka F itu kan sama dengan 0 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan nilai F itu adalah turunan atau gradien ya dari energi potensial. Maka kita dapatkan F sama dengan min gradien dari U, maka du dx ya, dan itu sama dengan 0. Nah, du dx tinggal kita turunkan antara posisi ya. D dx ya dari 3x kuadrat kurang 4x pangkat 3, kita bisa dapatkan nilainya adalah 6x gitu ya. Terus dikurang dengan 12x kuadrat gitu ya. Nah, itulah turunan pertama terhadap posisinya. Atau kita bisa dapatkan di sini, kita bisa keluarkan 6x ya. Kita dapatkan 6x 1 kurang dengan 2x, dan ini sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan x1 sama dengan 0 dan x2 itu sama dengan 1/2 ya. Itu adalah posisi yang menyatakan bahwa pada keadaan setimbang ya, atau F sama dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan di sini berapa potensial ya saat x0 kurang 1 ya. X0-nya kita sudah dapatkan di sini. Maka kita bisa dapatkan, kita bisa cek juga kesetimbangan ya untuk masing-masing nilai x ini, untuk 0 dan juga setengah, dengan menggunakan turunan 2 kali U dx kuadrat. Maka kita bisa dapatkan d dx. Kita sudah ambil saja nilai dari turunan sebelumnya, yaitu adalah 6x kurang 12x kuadrat ya. Kita bisa dapatkan nilai turunan keduanya itu adalah 6 kurang dengan min 24x ya. Nah, kita bisa dapatkan di sini 6 dikurang dengan 24x. Nah, untuk x itu sama dengan 0, kita bisa substitusikan bahwa kita bisa dapatkan nanti untuk x sama dengan 0 itu adalah 6 kurang 0, dan ini sama dengan 6 ya. Nah, di mana 6 itu besar dari 0, maka ini nanti menghasilkan suatu keadaan yang stabil ya. Sementara pada saat x2 itu x0-nya sama dengan setengah, kita substitusikan ke dalam persamaan, 6 dikurang dengan 12, ini menghasilkan min 6 ya. Ini nanti kecil dari 0, maka ini menghasilkan hasil yang labil ya. Maka kita bisa dapatkan di sini untuk U ya, U x0 kurang 1, berarti kita gunakan nilai x0 itu adalah 0 gitu ya, yang stabil. Maka kita bisa dapatkan itu sama dengan U dari 0 kurang 1, maka kita bisa dapatkan U-1. Nah, U-1 tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa nilai dari U-1 ya, U-1 3-1 kuadrat kurang 4-1 pangkat 3. Nah, ini jadinya 3 kurang min 1 pangkat 3 itu min 1, terus dikali dengan min 4 ya. Maka ini jadinya 3 min kali min positif 4, maka sama dengan 7 Joule ya. Maka jawabannya adalah 7 Joule untuk soal ini. Berikutnya, tinjaulah sebuah balok bermasa 5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, kemudian didorong oleh gaya sebesar 100 Newton. Jika diketahui lantai licin,
maka energi kinetik sistem 1 detik setelah didorong adalah titik joule. Nah, untuk mencari berapa energi kinetik sistem setelah 1 detik didorong, kita bisa gunakan hubungan bahwa usaha ya situ sama dengan perubahan energi kinetik ya. Dan usaha dalam hal ini adalah gaya dikali dengan posisinya gitu ya. F kali S sama dengan EK aksen kurang dengan EK 0. EK aksen adalah EK akhirnya, sementara EK 0 itu adalah EK awalnya gitu ya. Nah, untuk nilai dari S ini kita bisa menggunakan yang disebut dengan GLBB ya. Dimana ini misalkan kita dapatkan persamaan pertama, mana S itu kita bisa dapatkan adalah V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat ya. Dimana nilai dari A ya kita bisa dapatkan sama dengan F dibagi M ya. Maka kita menggunakan hukum 2 Newton teman-teman. Nah, S sama dengan V0 T ditambah dengan setengah F per M T kuadrat ya. Ini persamaan kedua kita. Sehingga kalau misalkan kita substitusikan ke dalam persamaan di atas atau persamaan 1, maka kita bisa dapatkan di sini F dikali dengan S, yaitu adalah V0 T ditambah dengan setengah F per M ya, T kuadrat, terus sama dengan EK dikurang dengan EK 0-nya adalah setengah M V0 kuadrat ya. Maka di sini kan kita pengen cari EK-nya. Kita bisa pindahkan setengah V0 kuadrat itu ke sebelah kiri. Kita dapatkan di sini EK sama dengan setengah M V0 kuadrat ditambah dengan F kali dengan V0 T terus ditambah dengan F per 2M kali T kuadrat ya. Tinggal kita substitusikan nih, waktunya 1 detik, masanya adalah 5 kg, setengah kali 5 kali kecepatan awalnya adalah 10. Kita bisa dapatkan nilai 100. Ini jadinya nanti 50 ya. Terus ditambah F-nya adalah 100 dikali V0 adalah 10 kali 1, terus ditambah dengan 100 dibagi dengan 2 kali 5 atau 10 ya, dikali dengan 1 kuadrat. Nah, ini jadinya 5 kali 50 adalah 250, terus ditambah dengan 100 dikali dengan penambahan di dalam ini ya. 100 bagi 10 ini kan sama dengan 10. Kita bisa dapatkan 10 tambah 10 adalah 20. Kita bisa dapatkan 250 ditambah dengan 2000 ya. 250 tambah 2000 itu adalah 2250 joule. Maka jawabannya lah 2250 joule.